akeh bitaqwallahi kelawan takwa marang Gusti Allah taala Allah sunai lan ngrasa wa ta'ati lan ta'ato wa in kana abdan wa in kana lamun ana iku abdan kawula habasyian bangsa Habsyah. Bainahu mongko satemene kelakuan manutawi sapane wong iku ya isu kang urip sapa man minkum setengah saking sira kabeh. Badi ing dalem sakwise ingsun fasayara mongko bakal ningali sapa man ikhtilafan ing pira-pira ikhtilaf perbedaan-perbedaan kasiran kang akeh. Waalaikum mongko wajib ngatasi sira kabeh disunnati kelawan sunat-sunat ingsun wa sunnatil khulafair rasyidin lan pira-pira sunnahe khulafair rasyidin al muahhidin kang wis oleh pira-pira pitutur. Kamas aku mongko padha berpegang erat sira kabeh, padha gondelana sira kabeh biya kelawan sunnati wa sunnati khulafair rasyidin wa adulan nyokota sira wa adulan nyokota sira alaiha ing atase sunah-sunah kudu kabeh bin nawajidi kelawan pira-pira untuban. Iya kumlan iku keduwe sira kabeh wa muhdatsatil umuri utawi pira-pira barang kang anyar teko kang macem-macem. Inna kulla muhdatsatin mongko sak temene saben-saben barang kang anyar mau iku bid'atun bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu bid'atin lan saben-saben bid'ah iku dalalatun sasar wa kullu dalalatin lan saben-saben barang kang sasar iku binari ing dalem neraka. Abu Dawud wa Tirmidzi. Iki hadis terkenal senjatanya gitu agak kuwi ya. Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa, selalu bertakwa kepada Allah kan Nabi Dawud. Wa sam'i wa ta'ati. Sami'na wa ata'na, dan pokok krungu ta'ata ngoten. Wa in kana abdan habasyian. Lan walaupun kuwi mau bentuke kawula sing Habasyiah, Habsyah. Jadi budak saking Habsyah ini kan budak yang enggak begitu tenagane rapat kuat, pokoknya keunggulannya dibanding yang lain tuh sedikit gitu. Tapi diibaratkan di sini kalau ada yang sekiranya apa ya, orang baik atau pemimpin yang baik ataupun apapun keadaannya, pokoknya itu tentang kebenaran, ta'ato ikutilah dengan sami'na wa ata'na, walaupun itu dari hamba habsi, walaupun itu dari orang apapun nggak molek yang mengartikannya. Jadi bagaimanapun lihat orang kok kelihatannya nggak patek terhormat, kok kelihatannya nggak patek iya ngoten, tapi yang diomongkan kebaikan, kebenaran, ya ikuti. Pemimpin ya mana pemimpin ya, meskipun dari hamba saya, tapi pemimpin ke hamba itu mungkin. Artinya ini penekanannya tentang ketika kita mendengar perintah atau bahkan tentang taat kepada pemimpin, kalau pemimpin itu memang pemimpin yang tidak membawa kemadaratan, ya diikuti harus. Fa innahu may ya'ishu minkum ba'di. Maka barang siapa yang hidup zamannya itu di antara kalian setelah zamanku ini, nah saya roh ikhtilafan katsiran, maka kalian akan melihat perbedaan-perbedaan yang banyak. Maka sekarang sudah terbukti ikhtilaf begitu banyak. Perbedaan dalam pilihan-pilihan, apalagi politik, perbedaan dalam pilihan-pilihan beragama, dalam pilihan-pilihan mazhab,
pilihan mazhab pemikiran pun itu sudah wes mau macam-macam dengan berbagai heterogenitas dan pluralisme yang ada di berbagai sektor. Fa'alaikum la ismanu kuwi fa'alaikum bisunati, maka wajib bagi kalian untuk berpegang ke sunnahku, pada sunnah-sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin al-muwahhidin yang semuanya mendapat petunjuk. Jadi khulafaur rasyidin itu empat-empatnya mendapat petunjuk, maka ketika mempunyai sunnah atau ketetapan itu ya harus diikuti. Kayak misalnya sing terkenal ya awake dhewe tentang napa niku tarawih, tarawih dulu walaupun nggak disunahkan di zaman Kanjeng Nabi untuk berjamaah, tapi ketika Sayyidina Umar kan diwajibkan zaman Sayyidina Umar itu. Mulai sekarang tarawih harus jamaah. Jadi sampai muatan Sayyidina Umar. Karena itu ya diikuti sampai sekarang kita mengikuti itu. Jadi kalau tarawih sebaiknya berjamaah. Tapi apakah kalau nggak berjamaah nggak boleh? Ya pasti boleh, karena memang Kanjeng Nabi gitu. Jadi ikut sunnahnya sahabat itu maksudnya nggak niku. Wa'addu 'alaiha bin nawajidi, dan gigitlah itu dengan gigi geraham. Artinya yang menggigit dengan gigi geraham itu artinya kita berpegang teguh itu sampai greget, artinya tenanan gitu. Kokoh, kekeh, baku dalam keadaan memilih ketaatan, memilih yang sunnah. Kalau sunnahnya sudah begini ya begini, jangan memilih yang tidak ada contohnya di sunnah. Nah, saat lajeng pun niki sing rada krusial. Wa iyyakum wa muhdatsatil umuri. Dan kalian nanti pasti akan menemui beberapa muhdatsatil umuri, perkara-perkara yang datangnya terakhir dan itu berbagai rupa, segala macamnya itu banyak. Maka fa inna kulla muhdatsatin, maka setiap hal yang baru itu bid'ah. Nah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap yang sesat itu akan menuju neraka. Nah, ini yang harus krusial dimaknai. Nah, ketika segala sesuatu yang baru itu dianggap bid'ah, kemudian bid'ah itu pasti sesat, dan kemudian yang sesat itu pasti ke neraka, itu nggak ada salahnya, memang benar. Cuma memahami ngeten iki memang ya tidak bisa letterlock. Artinya tidak bisa langsung wah berarti apa-apa yang baru itu bid'ah. Kalau bid'ah ya sesat. Jadi apa-apa yang baru itu sesat. Nah, kalau mengikuti itu toh, lah terus apa? Kita bisa hidup bagaimana? Bisa bertahan dengan masyarakat yang mana? Lelek misalnya pulpen zaman Nabi nggak ada, ini bid'ah karena ini baru, maka ini sesat, maka ditinggalkan, nggak pulpen. HP ini pas zaman Nabi nggak ada, karena ini baru, ini pasti sesat. Apa saja yang dulu nggak ada sekarang ada menjadi baru dan sesat. Nah, kalau mengikuti ini, nah itu berarti kan tidak dibenarkan. Artinya logika tidak menerima. Padahal Kanjeng Nabi di dawuh yang lain, di sabda yang lain mengatakan ad-dinu wal aqlu walaysa ad-dinu liman la aqlalah. Agama ini adalah akal sehat. Jadi tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal sehat. Nah, itu tadi sudah terbukti. Nah, kalau memahami sesuatu yang baru semuanya, yang dulu nggak ada sekarang ada itu sesat, terus kemudian itu berarti harus ditinggalkan. Nah, segala sesuatu seperti itu kan akhirnya bertentangan dengan akal sehat toh. Artinya memahami yang seperti itu tidak dibenarkan. Kalau begitu memahami yang benar bagaimana? Yang mengikuti ulama. Nah, di sini ketemu peran ulama itu di situ. Digoleki ning Al-Qur'an ya enek, ning hadis ngene iki enek, tapi memahaminya sulit. Nah, makanya dibutuhkan
Al-Quran, hadis, ijma. Nah, ijma ini pekerjaannya ulama. Qiyas juga itu metode untuk menyimpulkan istinbatul hukmi di dalam mencari hukum, istinbat hukum itu. Tapi yang melakukan itu ya ulama, bukan orang yang tidak ulama. Sehingga ulama mengatakan bagaimana menyikapi kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu bagaimana? Jadi ini untuk memudahkan ketika untuk sesuatu yang berkaitan dengan ibadah, pertanyaannya adalah dalilin di hukumnya mana, dasarnya mana, perintahnya mana, yang ditakokne niku ibadah. Tapi kalau non ibadah, maka yang ditanyakan adalah ini larangannya ada di mana, ini dilarang apa tidak. Contoh kasus memudahkan, tahlilan, kita baru tahlilan. Tahlilan itu kita kategorikan sebagai ibadah apa bukan? Kira-kira ibadah kan? Karena kita melakukan ya bacaan-bacaan kalimat thayyibah. Kalau kita mengatakan ibadah, pertanyaannya ngeten. Pertanyaannya napa? Dalilnya mana? Ngerti tak? Perintahnya mana? Nah, kita cari tahlil itu bahasa Arab artinya membaca la ilaha illallah. Kalau membaca la ilaha illallah berarti tahlilan itu artinya fokus kepada la ilaha illallah. Karena membaca la ilaha illallah lah sing awale gurine la ilaha illallah kamu. Nah, ini kan ibarat hidangan, tahlil itu adalah hidangan, masakan itu masuk monggo dahar pecel. Masa disuguhi pecel tok, renek segone, renek kulupane, terus apa mungkin itu? Artinya akal bisa menerima kan nggak mungkin. Monggo dahar pecelnya. Artinya sudah ada nasinya, bayeknya, tempenya, pecelnya, nasinya, dan piringnya. Tahlil itu gitu, monggo tahlilan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya pada mangan pecel tok. Artinya ada nasinya, ada hidangannya, ramuannya lengkap, satu set, itulah namanya tahlilan. Dan kemudian agama kita ini agama tauhid, agama la ilaha illallah. Kita berdoa untuk menjadi ahli la ilaha illallah. Kemudian kita melakukan bacaan la ilaha illallah diperbanyak, kita memperbanyak tahlilan. Nah, berarti kan dasarnya jelas. Bahkan di beberapa hadis ya banyak, di Al-Quran ya banyak. Bacalah la ilaha illallah untuk memperbaiki imanmu. Kan ngoten. Jadi itu imanakum biqauli la ilaha illallah itu kan ngoten. Dasar-dasar itu yang tersebar berserakan di berbagai kitab tentang fadilah membaca la ilaha illallah dan fadilah membesarkan Allah dimanapun. Artinya tahlil itu dimanapun kan kita artinya disuruh. Nah, makanya orang kita itu ulama-ulama salafus soleh ngoten niku wau. Jadi masya Allah luar biasa membuat hidangan pomo masak atau masakane ulama niku nggih ora sembarangan. Jadi tahlil niku nggih sing diwaca urute bariki iki ngoten niku pomo masakan wis masakan pecah sing nikmat niku wau. Jadi kita ora eruh carane ngulek sambel sing enak piye, carane menghidangkan sing pas piye, carane ngedang kulupan sing ora kempukan, ora kenyunyuten, ora keuletan piye. Kan mboten usah roh niku, pokoke dahar pecel, pokoke tahlilan. Nah, bagi yang berpikirnya tidak mendasarkan pada pendapat ulama atau bahkan ulamanya mengatakan kullu bid'atin dhalalah, berarti tahlil itu dhalalah. Itu berarti sebenarnya belum berpikir yang agak panjang begitu. Karena yang dilihat hanya kullu bid'atin dhalalah. Nah, kalau memang begitu pada saat dia menyampaikan dakwahnya pakai mic, kenapa pakai mic kalau itu dhalalah? Kemudian di shouting, kenapa di shouting itu dhalalah? Kan ngoten terus awake dhewe iso urip karo apa? Mau bisa hidup dengan siapa dan dengan cara bagaimana? Artinya memang tidak sebodoh itu menafsiri kullu bid'atin dhalalah. Yang mudah
dikategorikan dulu ini tentang ibadah apa tentang bukan. Oh ibadah, kalau ibadah dicari dalilnya, dasarnya, perintahnya mana. Kalau non ibadah, jadi misalkan contohnya apa ya? Non ibadah ini apa kira-kira semuanya? Hah? Makan aktivitas. Sing kira-kira baru tapi itu non ibadah. Terus HP kita cedek HP. HP ini peruntukannya kan bukan untuk ibadah kan? Kan delok WA, delok SMS, kirim gambar macam-macam. Itu kan bukan ibadah. Nah, ini yang ditanyakan bukan dalilnya mana, bukan, nggak akan ketemu. Tapi yang ditanyakan adalah larangannya mana. Kalau tentang ibadah yang ditanyakan adalah perintahnya mana, kalau yang non ibadah yang ditanyakan adalah larangannya mana. Atau pokoknya tentang larangan. Ini dilarang enggak di hukum adat, hukum negara, hukum agama. Dilarang apa enggak? Lihat di pertanyaan ini kan akhirnya malah ada muncul pertanyaan kedua, lah karek nggih apa dhisik kan ngaten. Ya pokoknya tinggi hubungan karo kanca-kanca ben iso panggah raket masyarakat ketemu. Oh berarti ora apa-apa, kan silaturahim. Ya, berarti lek menurut agama enggak apa-apa. Menurut hukum adat ya ngene iki yo malah ora iso ora iso nandangi liya-liyane nek ndeloki kita. Lah tapi ndeloki ngono kuwi kan nggih roh kabare mbok dhewe kono piye, mbok dikene piye. Ya, berarti penting ora ngono kuwi. Penting. Ya penting kan ya ora apa-apa kan, ora merugikan sama-sama toh. Ora berarti ora apa-apa, ora apa. Ya wis ora apa-apa berarti. Nah, adat berarti enggak apa-apa. Undang-undang negara. Undang-undang negara ternyata enggak ada yang melarang. Memang ada. HP dilarang oleh hukum negara enggak ada. Hanya dibatasi oleh Kementerian Kominfo. Artinya dibatasi, nggak boleh share yang konten-konten rasial, apa konten-konten sara atau pokok batas-batasnya jelas. Tapi boleh enggaknya kan boleh. Ya berarti boleh. Berarti ini bukan bid'ah. Gitu. Jadi pertanyaannya yang non ibadah yang ditanyakan larangannya mana? Menurut hukum apa? Sembarang, menurut hukum adat, hukum negara, hukum agama. Seenaknya hukum ditanya. Kalau ternyata baik-baik, ya kenapa kok bid'ah? Ya enggak mungkin. Terus kemudian kalau tentang agama sekali lagi, tentang ibadah sekali yang ditanyakan adalah dasarnya. Nah, lek mboten dikategorisasikan ngeten iki akhirnya malah kaum wabah dianggap bid'ah. Akhirnya kita kaya walim, kaya syekh ngono tapi fatwanya enggak berdasar, itu eman-eman. Sehingga di sini wa kullu dhalalatin finnar, dan macam-macamnya dolalah itu semuanya di dalam neraka. Termasuk ketika kita membuat kesimpulan tanpa pertimbangan yang matang, yang mapan, maka kayaknya itulah yang dolalah justru. Apalagi kalau diikuti oleh semangat kebencian atau kepentingan-kepentingan yang pokoknya sing ngomong kaya ora. Lalu kalau itu menyertai di belakangnya ya tambah dolalah. Yang jelas malah begitu. Sehingga dolalah itu ternyata tidak dilihat barangnya, tidak di produk yang sedang dibahas. Bisa jadi dolalah itu menunjuk, Kanjeng Nabi itu menunjuk kepada motif juga, kepada niat seseorang. Ketika niatnya baik, ya enggak dolalah insya Allah. Tapi kalau niatnya sudah enggak bersih, enggak murni atas dasar kebencian, ya condong pasti ke dolalah. Insya Allah begitu. Sehingga ternyata memang tidak mudah memahami satu statement yang ada di Al-Quran atau statement yang ada di hadis, karena itu diperlukan ilmu tafsir maupun ilmu hadis. Hadis ada dua, hadis dirayah dan hadis riwayah. Kalau di tafsir ada tafsir birra'i, ada tafsir bil ma'dzur, ada tafsir bil ghaib, ada tafsir
falsafi, ada tafsir itikadi, ruwono lan niku macam-macam niku wonten kitabe dhewe-dhewe. Jadi kita belajar tafsir Jalalain itu kategorinya itu masuk kategori tafsir yang bil maksur apa bil ghaib apa bil apa itikadi apa falsafi. Ngoten niku itu seandainya dikategorisasi terus masing-masing kategori itu kitabnya ini ngoten niku kuwatah, sehingga memang tafsir itu ada istihad ngoten lek sing dawuh Gus Bah. Istihad itu memang tidak pernah ada istilah tertutupnya, sehingga istilah ekstrimnya semua orang boleh menafsiri Al-Quran apapun sesuai keinginannya. Tapi ketika itu terjadi, itulah orang yang falyatabawa maq'adahu minan nar. Bersiaplah untuk kamu bertempat duduk di tempat duduk dari neraka. Karena apa? Menafsirkan ayat dengan sesuai keinginannya. Contoh langsung mawon Muhammad KC ini. Apa Muhammad KC ini? Ini tafsirnya kan tafsir kacau nih, mungkin diambil dari makna kata-kata namanya itu sudah kacau. Sehingga saya ini sudah mempelajari Al-Quran. Saya menemukan di dalam Al-Quran karena saya menemukan saya berketetapan hati sholat itu tidak usah. Malah menunggu berkacau. Lah menemukan dasarnya di dalam Al-Quran perintah sholat. Lah kok malih tidak sholat itu terus piye? Kalau di hadis kan itu selu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Lihat datang Al-Quran nggih. Aqimis shalah. Inna sholata li dzikri. Itu macam-macam kuwata. Lah kok ngono bisa menemukan dan kesimpulannya adalah karena itulah saya berketetapan hati untuk tidak sholat. Lebih atau iki. Sudah menemukan hujahnya jelas, perintahnya sholat jelas. Kok iso malih mboten sholat lho terus piye logikane? Ketika dicek rohani, ternyata psikologi dan psikiater dua menyatakan sehat, tidak ada gangguan apapun. Artinya jelas tidak perlu diragukan bahwa orang ini adalah orang yang memang punya kepentingan. Artinya kepentingannya nggak tahu apa kepentingan itu, memang lebih lembut, sulit untuk diungkap. Tapi sing kelihatan, lek sing sekilas itu golek viral, sehingga demi viral sampai mengorbankan akidahnya. Ngoten niku masya Allah, itu fitnah zaman sing sak niki ngoten niku. Nggih untungnya nggak terlalu lama karena langsung memicu kontroversial dan langsung polisi sigap, terus diinterogasi, ditangkap dan sudah selesai kan. Tapi cuma permasalahannya itu loh. Kalau ini adalah representasi dari zaman yang akhir, sehingga representasinya tentang orang-orang yang tidak berilmu tapi berusaha untuk menjangkau sesuatu sesuai dengan keinginannya nih. Makanya kalau Kanjeng Nabi dawuh melalui tolek sing bahasa Indonesianya, barang siapa menafsirkan Al-Quran sesuai dengan keinginannya maka bersiap-siaplah kita siapkan tempat duduk dari api neraka. Itu nama sanjiki nonton toh hadis itu ada Mbak Menawi di belakang muat. Sehingga menafsirkan Al-Quran memang perlu berbagai ilmu awalnya. Yang awal ternyata memang selalu ilmu alat dulu. Sorof, nahwu, iklal, balawah, mantek, ma'ani niku. Balawah, mantek, ma'ani niku memang rodok jarang dibahas karena yang bisa memang agak jarang di pondok, di sekolah-sekolah itu jarang, sehingga memang harus membaca sendiri kalau memang nggak menjangkau. Tapi yang jelas itu memang harus mutlak. Bareng ngoten niku diperlukan beberapa pengetahuan tentang ilmu-ilmu yang lain, sehingga Ulil Absar Abdallah, ketua jaringan Islam liberal, ini tuh pernah menyampaikan
Al-Quran itu masih memerlukan referensi. Wah, niku wong NU rame, wong wis pokoknya semua orang nggak ada yang setuju dengan pernyataannya Ulil. Tapi ternyata begitu dihadirkan, Ulil diundang, kemudian bedah buku, presentasinya dia tentang kalimat Al-Quran itu kitab yang masih perlu referensi, ngoten. Ini kan memicu kontroversial, memicu emosi umat. Ternyata penjelasannya Ulil adalah kita itu mempelajari Al-Quran nggak bisa, kita bekal kepala-kepala tak itu nggak bisa. Artinya pikiran kita tak nggak bisa. Kita perlu ada informasi sejarah historis untuk ngecek kebenarannya. Misalkan perahu Nabi Nuh itu terdampar di Bukit Judi. Bukit Judi itu ada di mana? Itu perlu ilmu apa namanya? Ilmu apa gitu yang menunjukkan posisi itu. Kita perlu satelit juga untuk memastikan kebenaran Al-Quran itu, untuk membuktikan. Kita juga perlu ilmu alat, ilmu mantek dan seterusnya. Itu disebutkan sama Ulil. Wow, maksudmu ngono, dalilnya kalau ngono ya nggak apa-apa gitu. Jadi artinya Islam liberal yang dipandegani oleh Ulil, yang dia memang rada unik pancen. Tapi bagaimanapun Ulil itu kan juga orang Islam, dia juga mantunya Gus Mus. Artinya tidak syukur oleh ngomong. Tapi ketika menyampaikan sesuatu memang seringkali memicu kontroversi. Jadi memang tidak mudah memahami seorang Ulil dan teman-temannya yang di jaringan Islam liberal. Tapi yang jelas memang dalam agama Islam itu banyak sisi, sehingga memang kita harus ya terus belajar itu gitu. Ternyata memang Islam itu ada Islam aktual, ada Islam rasional, ada Islam ubudiyah, ada Islam historis, minimal itu. Sehingga Islam itu bisa dikategorisasikan berbagai nama dan kemudian bisa mempelajarinya lewat berangkatnya yang awal dari manapun itu bisa. Sehingga ini kalau saya dengan jaringan Islam liberal itu, kalau saya nggak apa-apa juga kalau pun harus memberi hukumnya nggak haram, itu mubah saja boleh, asalkan ada kesempatan klarifikasi kalau misalkan ada statement yang membingungkan umat. Karena memang kan seringkali dibenturkan itu, apalagi dalam konteks politik Indonesia yang rada nggak jelas gitu ini. Sehingga jaringan Islam liberal yang sebenarnya membawa bendera Islam ini membebaskan. Kita berislam itu menjadi bebas. Yang membebaskan dalam arti yang konotasinya bagus, bukan konotasinya yang minus, bukan. Jadi kita berislam, beragama Islam itu kita tidak terpenjara, tidak terkekang, kita terbebaskan. Ternyata pengertiannya itu adalah ketika kita sudah berislam kafah, ilmunya mau mapan, itu nggak menjadi apa-apa itu bisa menjadi selesai gitu, bisa diatasi. Tidak titik-titik haram, tidak titik angel, titik-titik ruwet, titik-titik musyrik, nggak begitu. Islam itu nggak begitu. Tapi satu sisi itu memang tidak mudah memang sekali dipahami. Walaupun Ulil itu lahir dari rahim Nahdlatul Ulama, tapi orang Nahdlatul Ulama sendiri kesulitan luar biasa memahami sifat terjang Ulil itu. Dan teman-temannya yang di JIL, jaringan Islam liberal. Tapi nggak masalah, itu justru menunjukkan kekayaan NU yang memang pemikir-pemikirnya diakui oleh semua kalangan, itu lompatannya begitu jauh. Itu diwakili oleh Gus Dur. Pokoknya melompat tok sehingga sulit diikuti. Tapi tidak ada maksud sedikit pun untuk sebenarnya yang jelek-jelek, yang merusak, yang membungkam, tidak sebenarnya. Tapi karena saking cerdasnya itu. Lek wonten waktu kathah kaya Gus Bahak ngoten ngaji kan sok guwenah jelu entreh. Kan akhirnya sebenarnya bisa diterima. Apapun
persepsi apapun, statement apapun bisa diklarifikasi. Jadi kayak Gus Bah itu kan wes luar biasa. Jadi orangnya telaten menjelaskan, orangnya punya waktu banyak untuk terus ngaji, dan kebetulan ada media yang orang itu bisa ngerekam. Terus kados muridnya Gus Bah kemudian merekam, kemudian dia sebarkan, dan itu kemudian terus ada dan tidak hilang, kemudian ngajinya ada terus. Jadi edisinya kan tambah banyak tuh aja kan. Jadi semakin diikuti semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Orang nggak terasa diajak berpikir dalam oleh Gus Bah, nggak terasa. Dan itu jangan dikira kalau Gus Bah mendapatkan keuntungan dari situ. Ternyata sama sekali enggak. Gus Bah punya WA saja enggak, punya HP yang ada macam-macamnya kayak kita ini enggak. Sehingga keuntungannya yang kalau itu di-share kemudian di-subscribe dan di-follow banyak orang itu ya ke yang share itu. Gus Bah nggak tahu menau sama sekali. Ada acara di pondok, ngajinya sendiri atau aja ngaji yang diundang di luar, ngoten niku ternyata. Sehingga saya benar-benar merasakan ternyata permasalahan kecil sampai besar, permasalahan pribadi sampai permasalahan bangsa itu banyak yang tersumbang dan banyak selesai karena mendengarkan Gus Bah. Itulah artinya mulane wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mencarilah kalian untuk menyelesaikan permasalahan apapun itu bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan dengan sholat. Artinya lek apa-apa ruwet ya sabar, bermoten sholat. Nah, ketika sabar itu maka akan terfikir dalam perjalanan sabar. Itu akhirnya yang mengelmoni diri. Yes, akhirnya delok video, delok Gus Bah. Orang kroso secara tidak sadar Gus Bah ndawuh apa atau ngaji pas apa ternyata mengenai tentang permasalahan yang kita yang kita alami, kan. Dan itu kalau dilakukan oleh politisi, kalau dilakukan oleh ahli hukum, kalau dilakukan oleh para guru, dilakukan oleh para pengambil kebijakan, dilakukan oleh orang awam, insya Allah akan terbantu. Karena ternyata tanpa kepentingannya Gus Bah itu kalau ngomong kan tanpa kepentingan luas gitu, terus pokoknya ini pertimbangan ilmu. Sehingga orang kalau Gus Bah ngene tak eloi untuk kepentingannya gini, nggak ada yang berpikir gitu karena memang non kepentingan. Sehingga ya wajar kalau beliau diterima di kalangan NU, di kalangan Muhammadiyah, di kalangan orang banget, di kalangan kita sendiri. Kabeh kena sampluk, NU dhewe ya kena sampluk ya bolak-balik, Muhammadiyah kena yo karo cengar-cengir